Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau yang biasa kita kenal dengan penyakit AIDS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Patofisiologi Program Studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Dosen pengampunya yaitu Ibu Apoteker Yuna Haryanti Putri, S.Pharm, M.Pharm. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenalan dengan tim penyusun materi ini. Yang pertama ada Cahya Firda Vanessa Putri, yang kedua ada Sandi Ilhamuddin, yang ketiga ada Sarah Aprilia, dan yang keempat ada Fauzi Pratama. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materinya lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu HIV dan apa sih itu AIDS. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh, khususnya sel CD4+. Lalu, apa bedanya antara HIV dan AIDS? Jadi, AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome itu adalah tahap akhir infeksi dari HIV, di mana AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita itu sangat lemah dan sangat rentan terhadap infeksi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa HIV itu pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di San Francisco pada sekelompok orang gay di sana. Sehingga pada tahun 1983, HIV yang notabene adalah penyebab dari AIDS itu berhasil diisolasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai structure dari virus HIV ini. Jadi virus HIV ini punya lipid membran teman-teman, atau yang sering juga disebut dengan membran lipid. Nah, membran lipid ini adalah lapisan ganda fosfolipid yang melindungi virus dan membantu dalam infeksi sel inang. Di lipid membran ini virus memiliki GP120 dan GP41, di mana GP ini adalah singkatan dari glikoprotein. Nah, glikoprotein 120 itu berfungsi untuk mengikat reseptor pada sel inang, sedangkan glikoprotein 41 itu dapat membantu dalam fungsi membran antara virus dan sel. Selanjutnya ada juga RNA teman-teman, di mana RNA virus ini berisi informasi genetik yang nantinya diperlukan untuk replikasi virus di dalam sel inang. Selain glikoprotein, ternyata virus ini juga punya protein, di mana dalam virus HIV ini dia punya P18 dan P24. Protein ini berperan dalam membentuk kapsid, di mana kapsid ini adalah bagian luar virus dan juga terlibat dalam stabilitas dari virus itu sendiri. Selanjutnya ada reverse transkriptase, di mana dalam proses reverse transkriptase ini enzim itu mengubah RNA menjadi DNA setelah virus itu memasuki sel inang. Nah, yang memungkinkan nantinya dapat melakukan integrasi ke dalam genom sel inang dan replikasi dari virus itu sendiri. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai epidemiologi dari HIV. Apa sih itu epidemiologi maksudnya? Jadi maksud epidemiologi ini adalah bagaimana sih penyebaran penyakit di masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa HIV itu adalah pandemi global yang telah menginfeksi lebih dari 36 juta orang di seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa fakta penting nih mengenai epidemiologi HIV ya. Yang pertama yaitu wanita menyumbang 47% dari kasus HIV di dunia. Dan sebagian besar infeksi terjadi di negara berkembang dengan lebih dari 90% kasus ya. Jadi sangat banyak sekali penyebaran HIV itu di masyarakat dunia ya. Ada 36 juta orang tadi. Nah, bagaimana sih HIV ini menyebar gitu? Jadi HIV itu menyebar seperti orang asing tuh ya, yang masuk ke dalam kota tanpa pengawasan gitu ya. Kota-kota ini adalah ibarat tubuh manusia, dan pintu masuknya itu adalah ibarat cara-cara penularan dari HIV ya. Nah, yang pertama itu adalah hubungan seksual tanpa pelindung yang menjadi penyebab utama penularan. Kenapa? Kita bisa bayangkan tadi seperti pintu besar. Jadi ada negara dengan pintu besar di depannya. Nah, pintu besar ini tanpa penjaga, sehingga apa, orang-orang lain pasti akan mudah untuk masuk ke dalam. Ini sama seperti hubungan seksual tanpa pelindung atau tanpa kondom tadi. Di mana kondom ini menjadi pengamannya seperti untuk apa? Untuk menjaga agar infeksi dari bakteri itu tidak masuk, atau infeksi dari virusnya itu tidak masuk gitu ya. Nah,
Kemudian yang kedua adalah kontak darah terkontaminasi, termasuk transfusi darah yang tidak diuji dan penggunaan jalan suntik bersama. Ini kita bisa bayangkan ya, misalnya ada jalan belakang nih dari negara tadi. Nah, jalan belakang ini banyak sekali ya orang yang berbagi kunci. Ada banyak sekali kunci sehingga bisa dibagi-bagi ke orang. Tapi kan kita tidak tahu ya, orang-orang ini bisa membawa suatu penyakit atau suatu virus masuk ke dalamnya. Maka inilah yang terjadi ketika melakukan kontak darah atau kontaminasi darah, transfusi darah yang tidak diuji atau penggunaan jalan suntik gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, dan menyusui gitu. Jadi ini adalah ibaratkan seperti jalan utama yang sering dilalui oleh ibu dan anak ya. Nah, penularannya itu apa? Penularan dari ibu ke bayi saat lahir atau saat menyusui. Jadi jika ibunya terkena HIV, anaknya akan terkena HIV juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis laboratorium dari HIV ya. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi HIV, dokter tuh biasanya menggunakan beberapa jenis laboratorium. Nah, yang pertama itu adalah tes awalnya yaitu AIM atau enzim imunisasi, di mana ini digunakan nih untuk mendeteksi antibodi HIV. Jadi nanti jika seseorang terinfeksi HIV, tubuhnya itu akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus tersebut. Jika hasilnya positif, tes ini baru bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya ya. Nah, kemudian adalah tes yang kedua yaitu tes konfirmasi, yakni Weizenbaum atau immunofluorescence assay atau IFA. Nah, ini karena tes EIA itu kadang bisa memberikan hasil false positif atau positif palsu gitu ya. Jadi perlu dilakukan tes tambahan nih seperti Weizenbaum ya. Nah, yang mana dia mendeteksi protein spesifik HIV nih, seperti P24, P55, P40, P120 dan P41. Kemudian juga bisa menggunakan tes IFA yang juga digunakan untuk melihat keberadaan protein HIV dalam darah. Nah, jika tes ini juga positif, maka orang tersebut dipastikan terinfeksi HIV. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu juga ada tes tambahan nih teman-teman, yakni tes CD4+ dan juga viral load untuk memantau penyakitnya. Selain mengetahui apakah seseorang itu terkena HIV atau tidak, dokter itu juga perlu melihat nih seberapa parah sih infeksi HIV dalam tubuhnya. Maka dilakukan dengan tes CD4+ ataupun tes viral load yaitu PCR HIV gitu ya. Nah, gimana tes CD4+ ini? Jadi sel CD4+ adalah sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Jadi ketika HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4+, jadi jika jumlahnya turun drastis, berarti infeksi itu semakin parah. Jika jumlah CD4+ di bawah 200 sel per milimeter kubik, maka orang tersebut memasuki tahap AIDS gitu. Ini adalah tahap yang lebih parah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tes viral load yaitu PCR HIV. Tes ini mengukur nih jumlah virus HIV ini dalam darah. Jika angka viral load-nya tinggi, itu berarti HIV itu bisa berkembang nih dengan cepat dan pasien membutuhkan pengobatan yang segera. Jika angka viral load-nya rendah, maka atau ini tidak terdeteksi, maka itu berarti pengobatan ARV-nya bekerja dengan baik gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada infeksi HIV. Jadi, infeksi HIV itu terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama itu akut, yang kedua itu asimptomatik, yang ketiga itu adalah AIDS. Nah, kita akan membahas tahap pertama terlebih dahulu, di mana itu tahap akut. Jadi, tahap akut ini akan terjadi setelah pasien itu terinfeksi selama beberapa minggu. Pada tahap akut ini, penderita akan mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan, ataupun kelenjar getah bening. Itu pembengkakan di kelenjar getah beningnya. Nah, setelah terjadinya gejala-gejala ini,
maka akan terjadi penurunan sementara jumlah dari CD4+ dan CD8+, yaitu protein yang melindungi atau membantu sel imun tubuh kita. Nah, gejala ini biasanya akan mereda dalam beberapa minggu, sehingga pasien itu tidak akan mengira kalau dia itu terinfeksi AIDS. Dikiranya itu hanya penyakit biasa. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu tahap asimptomatik. Nah, tahap asimptomatik ini baru akan muncul atau berlangsung itu 5-10 tahun dengan sedikit atau terpisah tanpa gejala. Di sini, virus HIV itu tetap aktif dalam tubuhnya, namun secara perlahan dia akan merusak sel CD4+, namun tidak disadari oleh penderita. Secara bertahap, sel CD4+ itu akan menurun sehingga sistem imunnya itu juga ikut melemah, sehingga pada akhirnya terjadi penurunan signifikan dari sel CD4+ dan CD8+ dalam jumlah yang besar. Masuk ke tahap akhir, yaitu tahap AIDS. Nah, di tahap AIDS ini, jumlah CD4+ itu sudah di bawah tingkat kritis, sudah tidak mampu lagi untuk melindungi tubuh kita itu dari serangan-serangan patogenesis dari luar, sehingga munculnya infeksi opportunitis seperti pneumonia, tuberkulosis, ataupun jamur kandidiasis. Nah, di tahap AIDS ini bisa terjadi kanker seperti kaposis sarkoma serta gangguan neurologis. Contohnya itu demensia kompleks. Kemudian, di sini juga viral load itu akan meningkat secara drastis. Di tahap AIDS ini, dia itu merupakan tahap akhir dari virus HIV, di mana tahap keparahan penyakit itu sudah mencapai tahap yang sangat kritis, sehingga besar kemungkinan pasien itu akan mengalami kematian karena infeksi opportunitis bukan. Sini kita masuk ke dalam mengapa pengobatan HIV itu perlu dilakukan, apa alasannya. Jadi itu ada 3 alasan. Yang pertama, pengobatan HIV itu dilakukan untuk mencegah replikasi dari virus di dalam sel yang terinfeksi dengan menghambat enzim reverse transkriptase atau protease HIV. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengobati infeksi opportunitis ketika muncul dan secara profilaksis. Infeksi opportunitis yang dimaksud itu seperti infeksi dari jamur kandidiasis, pneumonia, ataupun tuberkulosis yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu untuk memberikan dukungan nutrisi, medis, dan emosional untuk pasien dengan penyakit kronis, sehingga pasien itu termotivasi untuk menjalani pengobatan walaupun tidak dapat sembuh sepenuhnya, akan tetapi mampu untuk memperpanjang umur hidup pasien menjadi. Berikutnya adalah cara pencegahan HIV. Nah, HIV ini dapat dicegah dengan melalui beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu melakukan hubungan seks yang aman, misalnya dengan menerapkan penggunaan kondom. Yang kedua, yaitu menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, yaitu dengan menerapkan sistem screening pada produk-produk darah di setiap negara. Nah, yang keempat yaitu dengan meningkatkan kesadaran dengan cara memeriksakan diri secara rutin dan berkala pada seseorang yang berisiko tinggi terpapar virus HIV. Nah, yang kelima yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan penularan dan pencegahan AIDS. Berikutnya yaitu terapi obat HIV. Nah, obat antiretroviral yang saat ini tersedia terbagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama yaitu inhibitor reverse transcriptase nucleosida. Nah, contoh obatnya yaitu zidofudin dan didanosin. Obat ini bekerja dengan cara menyebabkan terminasi rantai DNA virus sehingga menghambat replikasi dan sintesis DNA virus. Nah, efek samping dari obat ini yaitu dapat menyebabkan ruam, mual, diare, dan neuropati perifer. Yang kedua yaitu inhibitor reverse transcriptase non-nucleosida. Contoh obatnya adalah nevirapin dan efavirenz. Obat ini bekerja dengan berikatan langsung dengan reverse transkriptase HIV untuk menghambatnya. Nah, efek samping dari obat ini yaitu dapat menyebabkan ruam, kulit yang parah, mual, dan diare. Dan yang ketiga yaitu inhibitor protease. Contoh obatnya yaitu saquinavir dan ritonavir. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat enzim protease HIV yang penting untuk aktivasi enzimatik virus yang akan direplikasi. Efek samping dari obat ini yaitu dapat menyebabkan distribusi lemak abnormal, hiperlipidemia, diare, dan gangguan pencernaan. Pengujian resistensi obat HIV. Pengujian resistensi obat HIV ini dibagi menjadi 2, yaitu pengujian resistensi genotipe dan pengujian resistensi fenotipe.
Yang pertama yaitu pengujian resistensi genotipe. Nah, lebih dari 100 mutan HIV yang resisten terhadap obat telah diidentifikasi sejauh ini, bersama dengan banyak mutasi genetik spesifik yang menyebabkan resistensi. Nah, pengujian genotipe ini digunakan untuk mencari satu atau lebih terkait mutasi resisten spesifik pada virus HIV tertentu. Nah, pengujian ini relatif lebih cepat dan sederhana, namun hanya dapat mendeteksi satu atau beberapa mutase pada satu virus dan mungkin tidak mendeteksi mutase yang baru muncul. Yang kedua yaitu resistensi fenotipe. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengukur secara langsung kemampuan HIV tertentu untuk tumbuh pada obat-obatan tertentu. Nah, pengujian ini dapat menjadi tolak ukur secara langsung terhadap kerentanan obat untuk virus tertentu. Nah, kekurangan dari pengujian ini yaitu biaya yang tergolong mahal dan secara teknis lebih sulit dan serta memakan waktu yang lebih lama apabila dibandingkan dengan pengujian genotipe.